Apa kabar Bapak Ibu guru pembelajar yang selalu kreatif dan berinovasi? Perkenalkan, saya Dewi Sunarti dari SMP Al-Azhar Syifa Budi, Cibubur, Cilengsi. Nah sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan kita ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in ihdinas siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk kegiatan ini saya akan materi yang saya angkat yaitu mengoptimalisasikan PMM dengan tema disiplin positif. Seperti yang kita tahu, dalam PMM itu bukan hanya nanti karyanya itu dalam bentuk fisik gitu ya yang diharapkan, tapi juga dalam bentuk non fisik seperti misalnya disiplin positif ini menjadi sebuah karakter dan juga budaya di sekolah. Kita kesepakatan kelas ya dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk berpendapat. Tetapi dengan ketentuannya juga ditautkan di nomor 2 yaitu kita saling berpikiran terbuka. Jadi tidak ada jawaban salah ataupun benar ataupun kita kekeh gitu ya dengan pendapat kita. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lainnya mendengarkan dan juga berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Apakah Bapak Ibu hari ini merasakan gembira? Gembira. Oke, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Di sini ada gambar tangan. Ini ada tangan satunya lagi. Nah, di sini kita akan bermain 2 orang aja contoh untuk kegiatan ice breaking kita ini. Boleh yang berkenan ke depan 2 orang? Pak Rama. Ya, Pak Rama silakan Pak Rama. Pak Rama ditemenin sama siapa nih? Pak Ivan. Buku apa nih Mas? Buku sama Zaki, buku sama Zaki. Dapin Bu, dapin. Buku sama Zaki. Jauh. Silakan sini Pak, di tengah-tengah sini Pak biar kelihatan. Oke, ini nanti di antara ini ada Pak Rama sama Pak Ivan. Nah, Pak Rama sama Pak Ivan boleh pilih nih. Siapa yang mau menggenggam, siapa yang berusaha membuka genggaman temannya satu lagi. Aku genggam. Oke. Oh, berarti Pak Ivan menggenggam, Pak Rama nanti berusaha membuka genggamannya Pak Ivan. Oke. Nah, ini nanti ada beda. Berarti ada 2 kemungkinan ya, apakah genggamannya gampang dibuka atau susah dibuka. Oke, silakan kita perhatikan. Ini boleh dengan cara apa? Iya, dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Boleh dengan cara kelembutan, dengan cara Bisa dipukul nih. Ini kebuka pang. Kayaknya Ayo anak muda. Anak muda. nyerang apa? Nyerah ini kuat banget Bu. aku taekwondo. Udah nyerah? Nyerah. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bisa lihat dari sini Pak Rama ternyata belum berhasil untuk membuka genggaman dari Pak Ivan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu. Gantian dulu. Oh, gantian dulu ya, sok. Boleh. Pak Rama coba. Ya gampang banget. Bu, caranya begini Bu. Bu, caranya begini. Bukan buka Bu. Gila tuh saya. Dengan cara apapun kan ya. Bisa kebuka nggak tadi? Buka bisa. Kebuka Pak Rama? Buka Bu. Ya. Berarti kan Pak Rama udah kebuka. Nah, sekarang berarti gini. Dari permainan ini namanya cobalah buka. Coba kita lihat pertanyaan pertama.
Nah, apakah Anda yang membuka kepalan tangan Anda, Pak Rama? Ya. Itu mengapa Pak Rama buka? Karena tadi terpaksa membuka kepalan tangan. Pak Ivan itu mau menjilat tangan saya, Bu. Jadi saya terpaksa membuka. Seperti Oh, itu. gitu. Iya. Oke, kalau untuk Pak Ivan, Iya. Pak Ivan kan menutup dan tidak berhasil dibuka. Itu kenapa Pak Ivan? Karena saya akan mempertahankan biar agar teman kita ini tidak bisa membuka kepala saya. Dengan prinsip jangan sampai kebuka. Oh, gitu. Nah, Dan sekarang karena di dalam genggaman ini ada sesuatu yang saya jaga. berharga dong berarti. Iya, berharga. Oke, sekarang teman-teman, oke, makasih buat Pak Rama sama Pak Ivan, boleh duduk atau mau duduk diri di sini ya Mas saya? Nah, sekarang buat teman-teman semua ya, selain Pak Ivan sama Pak Rama, di pertanyaan ketiga ini, berarti dari kegiatan yang tadi nih, berarti sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan itu? Ya, coba siapa yang bersedia untuk menjawab? Biasa yang duluan nyebut itu. Oh iya, silakan Bu Cindy. Kalau aku Di sini kan ngomong gitu. diri sendiri. Diri sendiri. Ya karena kan kita yang punya kontrol mau dibuka atau mau mempertahankan. Ya, makasih Bu Cindy. Ada lagi yang mau jawab selain Bu Cindy? Atau menyempurnakan, menambahkan? Kalau Bu Ibet apa Bu Ibet? Sama jawabannya yang bisa membuka dan menutup kepalan tangan atau mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Kita mau berusaha tetap mempertahankan dengan menutup atau kita ya udah kita buka aja gitu, kenapa enggak gitu aja. Terima kasih. Nah, ini sakit Pak Ivan? Karena mempertahankan ya. Pertahankan karena dia pengen ngejar sesuatu. Calonnya belum membuka hati itu kan. Nah, itu benar katanya yang tadi jawaban dari Bu Cindy ataupun Bu Ibet dan juga pasti teman-teman yang mungkin belum berkesempatan mengucapkan langsung, itu memang yang punya kendali atas kontrol itu pasti diri kita sendiri gitu. Begitu juga dengan anak-anak kita gitu ya, siswa-siswi didik kita itu juga mereka punya kontrol sendiri. Nah, seperti ini dalam disiplin positif yang pertama itu apakah bolehkah kita memaksa? Nah, seperti tadi kontrol yang Pak Ivan dan ataupun Pak Rama lakukan itu mempunyai trik masing-masing gitu ya. Kemudian ada restitusi, nanti akan kita bahas, dan 5 posisi kontrol guru serta hukuman versus konsekuensi dan juga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya teori kontrol ilusi di sini. Nah, ilusi di sini yang ilusi itu kadang kita sebagai guru suka lupa kalau kita itu bisa mengontrol murid kita. Gitu. Karena pada dasarnya kita tuh nggak bisa mengontrol murid kita ya atau memaksakan gitu. Karena anak-anak kita itu pasti sudah memiliki karakternya masing-masing dan dia juga bisa berpendapat ini mau dibuka atau enggak gitu ya, seperti pembelajaran yang mungkin yang kita berikan anak-anak juga intinya anak tuh belajar ngikutin pelajaran kita apakah emang cuma nilai atau memang kan mereka emang mau tahu gitu ya. Itu kayak gitu. Kemudian ilusi juga bahwa setiap penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi itu juga belum tentu juga ya Bapak Ibu. Yang kita ngomong gitu nasihatin ke anak panjang lebar gitu ya. Apakah itu akan masuk ke anak, didengerin, itu juga belum tentu. Karena anak pun dia sudah punya pemahamannya sendiri gitu ya akan segala hal. Dan dia belum tentu bisa menerima pendapat atau pemahaman lain yang dia dengarkan. Kalau itu memang nggak masuk ke logikanya dia atau dia tidak membuka untuk pemahaman itu. Kemudian ada juga ilusi juga untuk Bapak Ibu guru, kita kadang merasa kalau kita mengkritik seseorang itu orang itu akan merasa bersalah, kemudian juga menguatkan karakter gitu.
biarin dia keras gitu ya. Nanti juga dia akan ngebangun sendiri ya kalau bangun gitu ya. Padahal belum tentu juga, karena kadang itu mungkin untuk sementara gitu ya. Mungkin dia di depan kita iya gitu. Tapi nanti untuk jangka panjangnya apakah sama gitu ya? Apakah terus atau bekasnya seperti apa? Dan juga kita merasa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ini kadang saya pun sekarang baru merasakan gitu ya, melakukan misalnya ke anak gitu ya. Nah itu ternyata juga nggak bisa juga, ternyata anak meskipun dia masih kecil pun udah punya pendapatnya sendiri gitu. Yang itu yang nggak bisa kita paksain, kalau dipaksain entah dia ngambek dan sebagainya gitu. Atau melakukan tapinya juga sambil cemberut-cemberut gitu. Dan itu mau melakukan juga pada saat itu gitu. Apakah nanti pada saat kita nggak ada, tidak ada kontrol kita, apakah akan tetap melakukan juga kan juga belum tentu. Nah itu ilusi-ilusi teori kontrol yang diterangkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol yang kemudian dinamakan dengan choice theory. Oke, sampai sini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu kita diskusikan? Ini kenapa begitu ya? Oh. Nah, sekarang mungkin kita bisa merefleksikan ke diri kita sendiri, apakah bagaimana cara kita berperilaku. Kemudian kenapa juga kita melakukan sesuatu. Misalnya kalau sekarang mungkin kita ngapain sih ngelakuin hal A atau hal B gitu ya. Dan juga kita melakukan dorongannya itu apa. Misal saya coba tanyakan ke di sini yang paling yang paling muda di sini, Bu Nanda, boleh Bu Nanda? Oke, Bu Nanda, ini yang mau saya tanyakan, ini kan di sini coba kita bertanya ke tentang diri kita, mungkin maaf ya Bu Nanda ya. Misalnya ini Bu Nanda sekarang masih muda, masih umur 20-an, bahkan sebelum 25 ya Bu Nanda ya. Itu sudah pasti nih mau jadi guru. Udah jadi guru nih. Nah Bu Nanda, apa sih yang membuat dorongan Bu Nanda gitu mau jadi guru di usia yang muda ini gitu? Mungkin dorongannya sebenarnya karena dari dulunya, maksudnya dari sebelum di sini sudah biasa mengajar, sudah biasa bertemu dengan anak-anak, tapi jenjangnya mungkin karena ini SMP, ketemunya dulu yang masih kecil-kecil, anak-anak kecil gitu, anak-anak TK, anak-anak SD, terus SMP, jadi tantangannya jauh lebih menantang ya. Terus udah gitu, kenapa pengen jadi guru ya, sudah mungkin dari dulunya udah terbiasa mengajar nari gitu, terus jadi di sininya pengen lebih tertata lagi mengajar di sekolah gitu. Dulu hanya ngajar di sanggar, mungkin sekarang mengajarnya di sekolah gitu. Seperti itu Ibu. Jadi itu dorongan dari diri sendiri ya? Dorongan dari diri sendiri, terus mungkin kayaknya kalau jadi guru pahalanya insya Allah sampai akhirat, amin. Karena didoain mungkin sama murid-muridnya ya. Amin insya Allah. Oke, makasih banyak Bu Nanda ya. Iya Bu. Maaf. Ini dimatiin. Oke, dan ini juga ya, kadang di sini juga kita ada dalam mendisiplinkan anak-anak itu dengan kata disiplin gitu ya. Nah, disiplin sendiri kalau menurut Bapak Ibu itu di dalam kata disiplin itu ada kata apa gitu? Misalnya nih, kita nih Bapak Ibu guru diwajibkan datang ke sekolah jam 7. Tapi anak-anak kan jam 6.50 ya. Berarti itu harus disiplin. Nah, berarti di situ di dalam itu berarti ada apa tuh? Ada peraturan, ada tata tertib, ada paksaan juga nggak di situ? Berarti ada paksaan. Tapi ada keikhlasan nggak di dalam situ? Hah? Lama-lama ikhlas. Lama-lama terbiasa.
Nah, itu karena, nah kalau yang itu bisa jadi apa tuh? Kalau apakah memang budaya, berarti budaya untuk bangun pagi mungkin ya di setiap keluarga juga kan beda ya. Kemudian budaya pagi setiap keluarga juga berbeda-beda. Tapi kita mengharapkan anak-anak masuk ke sekolah jam 6.50 sama mau dia rumah tangga keluarganya seperti apa gitu ya. Nah, hal itu apakah adil kita terapkan ke anak didik kita? Menurut kita sih adil ya. Menurut saya adil. Oh, adil gitu Pak. Gimana Pak? Karena memang sekolah adil dan jadi Adil temennya Dimas. menurut saya adil karena memang sekolah ini kan tempatnya kita untuk belajar ya Bu. Jadi meskipun anak-anak kita itu bercorak dalam artian memiliki budaya yang berbeda, tapi karena sekolah ini adalah tempat kita belajar, maka mau tak mau semua anak itu mengikuti satu peraturan. Itu sama seperti gaya berpakaian. Meskipun setiap anak memiliki gaya pakaian yang berbeda-beda, tapi untuk di sekolah khususnya itu harus memiliki gaya pakaian yang sama, harus ditentuin seragamnya. Tujuannya untuk menseragamkan gaya atau kebiasaan anak-anak tersebut. Begitu juga tadi masalah kedatangan. Begitu Bu kurang lebih. Sip. Makasih Pak Rama. Nah, di sini memang jatuhnya pada awalnya itu pasti kedisiplinan itu diterkaitkan dengan ketidaknyamanan. Karena kita nggak nyaman gitu ya untuk melakukan hal itu gitu. Tapi mungkin memang pembiasaan itu memang butuh proses ya. Tapi prosesnya kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, itu kembali lagi tadi mungkin kita mau membuka genggaman kita atau tetap menutupnya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, jadi kata-kata disiplin di situ memang dari Ki Hajar Dewantara pun diharapkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita ya dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, tapi penerapannya aja yang harus merdeka gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara juga bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi nanti memang kita harus berproses dari yang tadinya tidak nyaman, kemudian lama-lama akan menjadi nyaman, kemudian menjadi karakter dan pembiasaan sehari-hari. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kewajiban universal itu berarti seluruh bangsa, seluruh orang itu menganggap itu memang sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk. Gitu. Seperti tadi berarti datang pagi ke sekolah, memang di mana-mana sekolah tuh berangkatnya pagi gitu ya. Jadi orang taunya kalau sekolah itu pasti berangkat pagi, maka dimaksudkan kalau orang yang bangun pagi gitu ya, berarti dia memiliki mungkin ada institusinya yang memang organisasinya mewajibkan untuk datang pagi, dan itu terlepas dari suku, agama dan adat gitu ya. Jadi itu memang udah masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Oke, di sini di profil pelajar Pancasila itu sendiri itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini profil pelajar Pancasila sendiri. Nah, dengan budaya positif itu diharapkan kelima hal ini bisa kita capai. Seperti Bapak Kepala Sekolah juga untuk sekolah kita untuk 5S ya. Salam, sopan, santun, salaman, sapa. Nah, itu insya Allah kita bisa terapkan dengan budaya positif itu menjadi pembiasaan sehari-hari dan menjadi karakter. Nah, jadi kemudian ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah merasakan nggak
Misalnya nih, di kelas kita melakukan sebenarnya mau mengasih reward ke anak-anak, menjanjikan hadiah atau kepada seorang murid sesuatu yang baru kepada orang karyawan atau juga kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan, kita berasumsi mereka dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi misalnya gini, contoh misalnya Bu Depi, kalau Bu Depi bisa lari 10 keliling, Bu Depi nanti saya beliin bingsu gitu. Nah, sebenarnya saya beranggapan sebelum ngasih tantangan seperti itu, apakah saya beranggapan Bu Depi pasti bisa apa nggak bisa? Bisa. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya, karena saya udah pede mau ngasih bingsu gitu. Kalau saya tahu dia bakalan bisa ya paling saya beliin aja teh botol gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada tantangan, aduh bisa lagi, aduh semoga nggak bisa nih, 10 lagi kan gitu ya. Kalau kita nungguin tuh ya dia lari 10 keliling gitu. Nah itu bahasa lainnya untuk dihukum dengan penghargaan. Jadi kalau kita ngasih penghargaan ke anak nih, ya kamu kerjain nanti ibu kasih apa gitu ya. Nah itu kita lihat ke diri kita juga gitu. Kalau karena budaya positif ya, jadi kita lihat juga ke diri kita, bukan hanya ke orang lain. Jadi kita lihat ke diri kita juga, itu kita tujuannya itu buat apa gitu. Nah nanti nyampe ke anak-anaknya juga seperti apa gitu ya. Nah itu bagian dari kita melakukan penghargaan, tapi sebenarnya kita tuh kayak enggak gitu ke orang itu. Nah di sini makanya ada, karena kita melakukan hal itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi gitu ya. Kalau nggak dapat di lingkungannya, dia akan mencari di dalam lingkungan yang berbeda. Contohnya di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah itu adalah kebutuhan dasar. Misal kita kemarin mungkin rame sama film Vina. Film Vina itu di mana ada geng motor gitulah ya. Tapi ternyata kalau di filmnya nih, saya juga nggak tahu kalau aslinya. Di filmnya itu Vina itu melakukan sebelum terjadinya hal itu, ternyata Vina ada yang cowoknya menyatakan cinta, tapi Vinanya itu ngeludahin cowok itu di depan teman-temannya, padahal dia tuh ketua geng motor gitu ya. Berarti dia sudah kebutuhan dasarnya si cowok itu yang terusak oleh Vina itu yang mana? Di sini ya Bapak Ibu ya, kebutuhan atas pengakuan dan kemampuannya dia. Berarti dia udah dilecehkan di situ gitu. Udah satu cowok gitu, diludahin. Dia ketua geng gitu, itu benar-benar hancur gitu ya kalau menurut yang versi cowoknya. Sama cewek lagi ya, diludahin lagi. Nah itu benar-benar runtuh gitu harga dirinya. Nah itu dia pasti akan mencari nih untuk memulihkan kembali. Bahkan dia kan mungkin di belakangnya diejek-ejek atau sebagainya gitu ya. Nah untuk memulihkannya seperti apa? Nah itu ya hal yang tidak pernah kita duga gitu. Nah jadinya kita juga harus lihat juga gitu ya. Misalnya kayak misalnya anak-anak nih ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada juga nih anak-anak kita kan di kelas tuh macam-macam ya. Ada yang memang anaknya tuh merepet terus ke kita tuh. Berarti mungkin dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Ada juga anaknya yang cuman pengen dia tuh nggak minta apa-apa, cuman minta kalau misalnya mau apa-apa dia cuman gimana ya Bu ini nih, cuman nanyain pilihan aja untuk memastikan pilihan dia, karena mungkin kebutuhan dia untuk pilihan dia itu bagus dan sebagainya, mungkin apresiasinya itu kurang atau nggak didapatkan di rumah, maka dia akan mencari di tempat lain. Nah itu yang kebutuhan dasar ini yang memang harus dipenuhi. Bahkan kita pun yang udah dewasa pun kita juga masih harus memenuhi kebutuhan dasar ini. Karena ini kebutuhan dasar manusia, baik itu orang kecil, anak kecil ataupun orang dewasa pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Kalau kebutuhan bertahan hidup, mungkin Bapak Ibu ingat di berita itu ada yang anak bayi umur 10 bulan ditinggalin sama ibunya piknik gitu, tapi dia masih bertahan hidup tuh sampai ibunya piknik. Berarti dia anak umur 10 bulan itu masih bisa survive untuk bertahan hidup gitu ya. Meskipun dia bukan bertahan hidup dalam mencari kerja atau sebagainya, tapi dia masih bertahan hidup. Bagaimana caranya masih bisa hidup, entah bagaimana makan dan minumnya, tapi dia masih bertahan hidup. Nah apalagi kita yang udah dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin yang udah nggak mau hidup, nah itu mungkin kebutuhan dasarnya udah ada yang hilang dan dia emang udah
di bagian lain tuh udah nggak ada yang bisa di up gitu ya. Jadinya itu yang bikin akhirnya gelap mata. Kayaknya juga kalau untuk laki-laki misalnya ya, ternyata kalau untuk laki-laki tuh kalau dipukul ini misalnya Pak Ivan, coplong dipukul Pak Sugi pundaknya gitu. Kamu hebat gitu ya. Nah itu nengoknya pun beda kalau cowok gitu ya, dipegang ternyata saya praktekin ke suami saya sih. Nah dipukul gininya dia nengoknya itu ya kalau misalnya di cuman gitu doang beda. Nah tapi kalau di pok-pok gitunya dia kayak seakan-akan ada pengakuan gitu, ternyata beda gitu di sininya. Nah itu ada pengakuan, apalagi ditambahkan dengan kata-kata ih kamu hebat gitu. Nah atau Masuki mikirnya ya. Nah atau maaf ya Bu, nah ini kayak gini. Nah itu tapi kalau perempuan enggak ya, kalau perempuan enggak kayak gini. Kalau pendekatannya, nah itu yang kita pelajari. Nah makanya kenapa kalau anak-anak yang ikut geng motor itu merasa hebat, karena dia akan gimana abis ngebunuh berapa orang, wis kamu hebat, keren, lanjutkan gitu ya. Nah itu yang kayak gitu, itu yang makanya mungkin sedangkan kita di rumah kadang orang tua tuh suka udah makan belum, udah ngerjain PR belum, pertanyaan template gitu ya, pertanyaan padahal mungkin anak nggak butuh itu lah, ternyata anak-anak itu membutuhkan lebih dari itu. Nah sedangkan untuk kita guru ada 5 posisi kontrol guru nih di sekolah. Nah ini kita mau milih menjadi yang mana, diharapkan kalau guru tuh bisa semua tapi mesti tahu juga dampak efek sampingnya. Nah di sini kita bisa menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau dan manajer. Nah kalau penghukum misal kayak tadi ada misal siswa kita ada yang telat gitu ya. Saya nggak suka kamu tuh telat, kamu nggak tahu, udah tahu di sini macet gitu ya. Alasan macet terus gitu. Nah itu kalau anak itu mungkin kalau anak yang cuek aja mungkin apaan sih marah-marah mulu gitu ya jalan ke belakangnya. Terus kemudian kalau yang berperasaan gitu ya yang nggak pernah telat sebenarnya tapi dia digituin, ya Allah gitu ya udah. Tapi beda halnya itu kalau kita bertindak anak itu sebagai penghukum. Misalnya kalau kita membuat menjadi guru kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Hal yang kamu lakukan itu salah. Kamu tuh harusnya itu. Nah itu membuat merasa bersalah. Dia jadi makin terpuruk gitu anaknya. Nah beda kalau jadi teman. Kamu telat. Ya sama dong sama ibu ya itu samanya. Dia jadi akhirnya kehilangan apa yang mau dicontoh. Dah gurunya aja sama gitu ya. Nah itu ini juga kita harus hati-hati memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kita nggak ngapa-ngapain pas dia telat atau telat ya, kamu tuh gimana sih gini-gini gitu. Tapi nanti, nah itu efeknya ke anak, yang mungkin nanti dia ada yang bisa nyaman dan akhirnya bercerita. Ada juga yang iya Pak, tapi dia biasanya karena udah lewat ya, sesuatu yang udah lewat, jadi dia iya Pak, nanti saya coba gitu seperti itu. Atau yang jadi manajer, jadi dia memposisikan diri, oh kamu telat, iya sih banyak orang anak-anak juga banyak yang telat, tapi kamu bisa nggak memperbaikinya? Kenapa masalahnya? Nah dia kan cari masalah dulu ya, digali masalahnya apa. Kemudian ditanya mestinya, kemudian solusinya gimana kalau biar nggak telat gitu. Terus besok bisa nggak telat? Nah itu jadi anak itu akan berpikir dan mencari solusinya sendiri sebenarnya. Tapi kita ngarahin gitu cara berpikirnya. Nah itu pilihan kita juga Bapak Ibu untuk kita mau memposisikan diri kita di mana. Gitu karena di sini kita bebas, tapi kita harus tahu juga efek dan dampaknya yang kita lakukan. Karena efeknya itu bukan hanya jangka pendek. Hal ini bisa menjadi jangka panjang. Karena seperti Bapak Ibu pasti pernah sekolah mungkin dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. Bahkan sampai kuliahnya pun ada yang S1, S2 dan insya Allah nanti S3. Mungkin boleh Bapak Ibu bercerita. Bapak Ibu mungkin saya minta izin untuk Bapak Ibu berkenan sharing ya untuk menceritakan satu kejadian yang Bapak Ibu merasa sangat senang sekali yang dialami pada masa sekolah dan juga satu kejadian
yang Bapak Ibu alami yang bikin Bapak Ibu tuh ingat sampai sekarang tuh yang sedih gitu? Itu bisa terjadi di sekolah ataupun di rumah ya Bapak Ibu. Boleh ya mungkin yang berkenan sharing. Pak Roni? Oh, silakan Pak Roni. Yang senang dulu, yang sedih dulu. Ya, Pak Roni mau milih yang senang apa yang sedih? Barengan. Yang senang aja deh, Bu. Baik, terima kasih Bu Guru, Bu Dewi atas waktunya. Kebetulan dulu ketika masa-masa muda ya, ketika belajar, ada suatu pengalaman yang sangat sangat berkesan bagi saya. Pada waktu itu, ini tapi di pengajian nggak apa-apa ya, sama di kelas. Ketika waktu itu saya dimarah-marahin ya di depan teman-teman yang lain, dikasih sanksi lah, dikasih sanksi. Pada saya punya dosa apa gitu ya. Kemudian, disuruh ke depan. Udah berapa hafal kamu katanya, kata ustadznya itu hafalan Alfiyah berapa bait ya. Terus saya terus disuruh ngafalin tuh, sampai kan lagi tegang itu nggak bisa. Teruslah di pojok-pojokin gitu kan, sampai sedih lah saya itu gitu. Ternyata pada hari itu saya nggak inget ya, saya lagi milad ternyata biasa seperti itu diucapkan selamat milad, dan itu sangat berkesan sampai hari ini gitu kan. Kemudian pengalaman sedih ya? Itu dulu Jel. Nah itu kan yang happy ya Pak ya. Nah sebelum lanjut ke pengalaman yang sedih, itu kejadiannya pas Pak Roni umur berapa Pak? Saya umur kurang lebih 17 Bu. 17 tahun. 17 tahun. Sekarang kita hitung ya Bapak Ibu ya, kan 17 tahun kejadiannya. Pak Roni sekarang umur berapa? Aduh, 32 Bu. 32, berarti berapa tahun ya? 15 tahun. 15 tahun ya? Iya. Wis 15, dalam durasi 15 tahun ya? Masih ingat nggak itu orang yang terlibat di dalam kejadian itu siapa aja Pak? Yang terlibat masih sangat jelas ya. Pertama itu yang enggak, bukan istri saya. Pertama ya ustadz saya yang senantiasa sampai nikah pun beliau hadir ya, sampai saya nikah pun beliau hadir gitu kan. Enggak, hadir menyaksikan gitu kan, dan memberikan ceramah khutbahnya itu ketika saya nikah ya pada waktu itu. Gurunya ya, gurunya, Pak. Gurunya yang memberikan hukuman sebagai kemudian, apa ya? Mungkin yang memberikan kesan lah ketika saya mungkin dulu ketika sedang belajar. Kemudian teman-teman yang lain ya masih teringat juga lah, teman-teman di kelas ya seperti itu. Ya, dan sekarang mereka ya sudah punya kegiatan masing-masing itu Bu. Teman-teman ya Pak. Teman-teman nah, ya. Bapak Ibu berarti itu kita udah dapat itu ya, insight ya. Berarti dalam waktu 15 tahun Pak Roni masih ingat banget kejadiannya, dan orang-orangnya itu juga siapa aja masih ingat ya Pak? Masih ingat. 15 tahun itu untuk kejadian yang happy lah ya. Iya, happy. Nah, kalau untuk sekarang kejadian yang sedihnya Pak? Kejadian yang sedih ya, sulit ya karena mungkin senang terus ya. Alhamdulillah. Ya, pengalaman sedih ntar saya diingat-ingat dulu Bu ya. Ntar Bu, pengalaman sedih ya. Ini lagi sedih Pak Ron. Ntar apa ya Bu Dev? Ntar pengalaman sedih ketika belajar ya. Enggak Pak, enggak mesti dalam sekolah, di mana aja. Di mana aja. Yang penting pas mundur ke belakang, kita mundur ke belakang beberapa tahun. Oh iya. Apa ya? Mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan pengalaman sedihnya sambil saya mengingat-ingat gitu. Boleh mungkin di sharing sama Pak Sugi ya? Fakta apa fiksi? Fakta. Saya sedih ketika saya dulu pernah orang tua saya meninggal. Itu aja. Itu saya, kalau di kampung saya yang namanya gang itu nggak masuk mobil, Bu. Gangnya kecil. Kalau di kampung saya dulu ada yang namanya angkot gitu ya. Sama Pak di sini juga. Almarhum bapak saya itu waktu itu kejadian yang ketiga dia drop. Nah, saya pas kejadian saya lihat begitu, saya langsung spontan saya gendong dia.
dari rumah saya ke jalan utama itu ke jalan utama sekitar 50 meter. Orang tetangga itu pada lihatnya, kalau saya di kampung namanya Asep, Bu. Kalau Asep Bu, wih, si Asep kuatan. Saya gendong, saya waktu itu kecil badan saya, Bu, gendong orang tua bapak saya yang gede. Cuma fokus saya waktu itu pengen buru-buru sampai ke tempat angkot aja gitu. Nah, terus kemudian langsung dirawat. Nah, dirawat itu saya terus terang saya agak sedih gitu ya. Kenapa? Seperti ucing-ucingan. Ketika satu hari itu kan yang kerawat yang ketiga ya. Saya mau pulang dulu. Saya mau ganti baju, mau ganti pakaian gitu ya. Saya ke rumah, udah di rumah, telepon. Katanya bapak meninggal, gitu. Jadi saya nungguin cenghar. Pas kesini meninggal. Iya, biasanya gitu ya nungguin. Itu yang membuat mungkin saya masih ingat sekarang ya, itu yang bisa sedih. Waktu kejadian saya nggak nangis, Bu. Waktu meninggal saya nggak nangis. 3 hari kemudian saya nangis, saya minta ampun, saya ingat benar-benar saya pengen sekolah waktu itu ya. Aduh, saya ingat nangis, itu baru berasa nangis. Itu kejadian pas Sugi umur kelas berapa ya? Lupa saya. Iya. 17-an kali ya? Ya, masih segar buger saya. Karena waktu itu buktinya saya masih bisa ngangkat. Tapi berarti kekuatan kan kita nggak tahu ya pada saat kita lagi itu, kadang kita ada kekuatan di luar sadar kita ya. Nah itu berarti ada 20 tahun kali ya Pak? Lebih ya. Ada 20 tahun, berarti itu karena saking berkesannya ya Bapak Ibu ya. Jadi 20 tahun lebih pun masih terasa dan ingat, dan mungkin beratnya juga masih terasa ya Pak? Beratnya, justru itu anehnya Bu, nggak berasa. Enggak, maksudnya Bapak pada saat itu kuatnya itu emosi yang keluar pada saat itu gitu, tekadnya gitu ya. Waktu kejadian saya nggak sedih, Bu. Waktu kejadian meninggalnya saya nggak sedih, cuma saya kesel tuh apa ya? Bukan yang pas lagi Bapak gendong. Kalau yang gendong saya nggak merasa berat. Kenapa? Karena fokus saya pengen cepet buru-buru ke angkot itu. Oh, fokusnya ya? Iya, nggak berasa. Cuma waktu gendong saya masih dengar tuh, wis Asep kuatan gitu. Nah, jadi kejadian itu doang. Nah, itu saya merasa sedihnya itu justru bukan ketika waktunya, setelahnya Bu. Mungkin berikutnya saya merasa kehilangan. Baru saya ingat, benar butuhnya orang tua begini. Ya. Itu aja, Bu. Makasih Pak Sugi ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari cerita ini ya Bapak Ibu, tapi kebetulan dari ceritanya Pak Roni memang ada hubungannya dengan sekolah, dan cerita Pak Sugi untuk keluarga. Berarti kita memang lingkungan kita ya, di lingkungan kerja kita dan juga di keluarga gitu ya. Dan itu yang paling berkesan. Nah, di keluarga bahkan lebih lama ya, berarti range waktunya itu dalam waktu puluhan tahun pun masih teringat gitu kejadiannya, dan masih terang gitu sampai sekarang. Karena itu berarti sampai ke hati. Begitu juga dengan Pak Roni, pembelajaran di sekolah, di pengajiannya sampai ke hati. Berarti kita, Bapak Ibu kita sekarang nih, untuk anak-anak didik kita, nah berarti kita apakah kita bisa untuk pembelajaran yang berkesan kemudian sampai membekas di hati anak-anak gitu ya. Nah itu mungkin sekarang yang akan kita tentukan nih, kita mau ada di posisi yang mana untuk anak didik kita, seperti itu. Karena itu pasti anak kalau berkesan, nanti beberapa tahun yang akan datang itu anak itu akan ingat, bahkan kejadiannya pun dia bisa mengingat siapa aja orang yang ada pada saat kejadian itu, gitu ya. Mengingat orang-orangnya, bahkan bisa menyebutkan satu-satunya gitu ya. Itu kalau dia memang sangat berkesan. Nah gitu juga dengan anak didik kita yang sekarang, karena yang anak didik itu katanya anak-anak itu masih polos seperti kertas gitu ya. Sebenarnya itu juga enggak, karena mungkin untuk Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu gitu, anak kandung lebih dari satu gitu ya, pasti juga merasakan gitu kan, meskipun dia satu kandung gitu ya, itu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda, padahal didikannya sama. Nah itu karena apa? Karena setiap anak itu sudah memiliki tulisannya masing-masing gitu ya. Cuman memang belum, karena masing anak-anak biasanya itu belum tertulis dengan tebel lah gitu tuh karakternya.
Nah, karakternya itu akan benar-benar baru terlihat pada saat dia sudah mengalami proses pembelajaran, kemudian pertemanan. Nah, itu karakternya akan benar-benar terlihat pada dengan berjalannya waktu. Gitu. Jadi memang kita meskipun kita orang dewasa, kita tidak bisa benar-benar mewarnai kehidupan anak kita seperti yang kita mau gitu. Begitu juga dengan anak-anak, apalagi dengan anak-anak didik kita ya, yang mungkin kita ketemunya itu dalam range waktu dari jam 7 sampai setengah 3 gitu ya, dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Nah, dalam waktu yang terbatas itu semoga kita bisa mengukir kenangan yang baik untuk anak-anak kita, bisa memberikan yang maksimal untuk anak didik kita, kebutuhannya apa gitu kita bantu. Dan atau mungkin dia ada kegalauan di hati anak kita, nah itu jangan sampai mereka akhirnya mencari di luar atau informasi-informasi di luar. Makanya di kurikulum Merdeka pun, di sini pun pembelajaran pun lebih difokuskan untuk pendidikan karakter. Dimana sekarang mungkin Bapak Ibu melihat ya berita-berita di mana anak-anak masih di bawah umur gitu ya, dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kejahatan gitu. Nah, tapi mereka terbebas dari hukuman. Padahal mungkin yang memicu mereka untuk bisa melakukan hal itu dari mana gitu ya, siapa, dan juga pemicunya itu apa. Bisa jadi mungkin karena kita memfasilitasi kayak misalnya handphone itu dunia itu seakan-akan agak digenggaman gitu ya. Jangankan kita ada di ruang perpustakaan digital ini yang bagus, kita ditaruh mungkin di dalam perpustakaan digital ini ada lemari, kita dimasukin ke dalam lemari tapi kita masih dikasih HP. Nah, itu kita pasti tetap bisa menjelajah dunia. Gitu ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu mungkin untuk ini adalah fungsi dari restitusi ini adalah di mana kita menstabilkan kondisi anak. Menstabilkan kondisi anak yang mungkin tadinya lagi menggebu-gebu atau sedang marah, itu kita stabilkan dulu, baru kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan gitu. Jadi pada saat anak lagi marah, nggak mungkin anak itu langsung kamu salah. Nah, itu dia makin nggak bisa berpikir, kamu kenapa bisa seperti itu dia juga nggak bisa berpikir, bisa menjawab dengan tepat. Nah, jadi kita menstabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita kamu salah gitu kan, seakan-akan dia aja yang salah, orang lain mah benar semua gitu. Atau mungkin dia lagi berantem, kita bilang kamu ini yang nggak benar ya, kamu yang salah. Nah, itu seakan-akan kita udah membela salah satu pihak. Nah, jadi mungkin kita stabilkan dulu identitasnya dengan pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan biasanya identik di situ ya. Yaitu yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Jadi mungkin ada banyak orang yang melakukan kesalahan, tapi orang itu bisa bangun, bisa bangkit lagi dan bisa memperbaikinya. Kemudian kemudian setelah kita dapat menstabilkan identitasnya, kemudian mungkin napasnya udah mulai rada tenang gitu ya. Kemudian kita memvalidasi tindakannya yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini, karena seperti kita orang dewasa, kita juga kalau melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Yang pada saat itu mungkin kita pikir itulah langkah yang terbenar atau yang tepat yang harus kita lakukan pada saat itu. Kemudian menanyakan keyakinan, misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu mau menjadi apa nantinya, seperti itu. Baru kita masukkan di bagian akhir, setelah anaknya memang udah benar-benar tenang, udah bisa berpikir, baru kita bisa masukkan hal-hal seperti itu. Sekarang itu dia baru bisa mulai berpikir normal gitu ya, karena otaknya baru bisa mencerna. Oke, tadi ini ya yang tadi di bagian tadi 5 posisi kontrol guru. Misalnya gini, di sini di bagian penghukum, di situ guru biasanya menghardik, menunjuk gitu kan, karena biasanya orang kalau sebagai penghukum itu kan udah pasti marah duluan tuh ya, matanya melotot gitu, udah begini gitu ya. Nah, itu udah bentuk fisiknya. Nah, udah seperti itu dia pasti ngomongnya, kalau kamu tidak melakukannya gitu kan, hasilnya itu nanti serasanya anaknya itu bisa memberontak atau menendam atau menyalahkan orang lain. Makanya kita suka lihat, enggak kok bukan aku enggak itu, nah gitu, karena dia nggak mau gitu dimarahin. Nah, kalau kita sebagai pembuat orang bersalah, kamu sudah mengecewakan gitu,
ibu bapak kecewa sama kamu. Nah di sini dia juga akan menyangkal. Nah, kalau kita sebagai teman itu lakukan untuk bapak ibu ya, gitu. Kamu nggak, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan gitu. Nah itu kita jadi temannya dia. Jadi akhirnya anak-anak tergantungan. Akhirnya nanti mungkin ntarlah sama bu guru aja yang bersihin gitu. Jadi mikirnya ntar ada gurunya ini gitu yang akan menyelesaikan semuanya gitu. Nah kalau kita sebagai di sini sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya gitu. Nanti di situ dia kekurangannya anak itu akan nanti menyesuaikan kalau ada kita. Tapi kalau nggak ada kita ya udah sih gitu ya. Nah tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer dan anak-anak udah tahu, nah di sini apa yang kita yakini, nah nanti anak-anak akan anak-anak jadi ada karakternya. Jadi kita juga membentuk karakter kita ke anak-anak gitu. Kalau kamu perbaiki, jadi kira-kira seperti apa? Nah itu di situ anak-anak juga mulai belajar berpikir untuk mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. Oke, di bagian penutup ini saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Demikian diseminasi dari saya untuk upaya yang dapat saya lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan kita semua warga sekolah untuk membangun budaya positif ini di sekolah kita tercinta di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga berkenan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau sedikit perlu kita diskusikan? Akhirul kalam. Oh, yuk. Boleh Bu. Mana ya? Mungkin ada satu yang saya tanyakan ya Bu. Dari menyimak dari pemaparannya Bu Guru tadi, Bu Dewi tadi, jadi kita sebagai pendidik baiknya ke anak itu seperti apa? Jika hukuman itu istilahnya dianggapnya ya harus melihat kondisi gitu ya. Karena kalau tidak ada hukuman juga kalau terjadi pembiaran atau kitanya terlalu lunak, kadang anak-anak juga apalagi generasi sekarang kayaknya memang beda sekali dengan generasi sebelumnya. Jadi apa yang harus guru lakukan yang sesuai dengan zamannya, dan itu bijaklah kita sebagai pendidik, tidak merugikan anak tapi juga kita sebagai guru masih punya wibawa atau tanggung jawabnya. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ibet. Nah, ini mungkin beda antara hukuman dan konsekuensi dan segitiga restitusi yang tadi ya Bu. Jadinya sebentar ya Bu. Nah, gini Bu, kalau yang hukuman itu jatuhnya kan Kalau dia dia salah, kamu salah, kamu tuh harus dihukum, kamu tuh langsung ngerjain gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada pemahaman anak kenapa gitu, ibu nggak mau ngedengerin saya gitu kan, itu hukuman. Nah beda halnya kalau konsekuensi berarti tadi kayak kita di awal ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah di sini kesepakatan kelas, mungkin di sini kalau di kelas mungkin akan ada tambahannya apa lagi gitu ya. Nah ini kesepakatan kelas. Kadang kesepakatan kelas itu ada yang anak itu yang ya udah aja gitu ya. Ada yang memang bukan, dia tuh benar-benar nggak nyepakati tapi ya udahlah ngikutin yang rame-rame gitu ya. Nah seperti itu. Itu yang akhirnya dia itu yang kalau nanti dia salah ya udah gitu. Jadi tetap dia mungkin ngelakuin konsekuensinya, tapi di anaknya itu sendiri dia nggak membekas gitu Bu. Cuman tuh gara-gara tadi tuh gitu. Nah kayak gitu doang. Nanti dia komen di belakang. Beda halnya kalau kita melakukan segitiga restitusi atau restitusi yang tadi, kita melakukan diskusi dulu. Oke, berarti kamu sebenarnya maunya gimana?
kamu tahu nggak hal ini tuh bisa berdampak apa? Nah, itu yang mencari tahu jawabannya itu anaknya. Kemudian, jadi baiknya menurut kamu itu seperti apa ini harusnya? Gitu. Jadi kayak gini deh. Siswa ngomong kasar, diomongin di masjid, dikasih ngaji. Nah, itu konsekuensi apa hukuman? nah sebenarnya kayaknya kita juga tahu ya ngaji. Pak, nanya dulu ke anaknya. Oh. Jadi kamu kenapa ngomong kasar? Ya, ngaji. Nah, itu Bu, nah yang kayak gitu kadang kita merhatiin nggak sih kalau yang ngomong kasar tuh kadang ditulisnya itu anaknya itu aja. Iya. Nah, berarti kita kan, tanya dulu. kita kan mungkin kalau mudah-mudahan kita punya waktu banyak ya Bu, nanya kan, ini kenapa sih terbiasa seperti ini gitu? Karena itu dia akhirnya akan menjadi karakternya dia. Kalau dia tuh berkata kasar, gitu kan? Itu ya, karena setiap hari mungkin dia lagi gitu kan? Itu jadi kan akan membangun karakternya dia nanti gitu. Nah jadi kita coba pahami dulu gitu. Mungkin kalau kita nanti Nggak harus langsung suruh ngaji kan? seharusnya karena ngaji itu juga satu hal yang baik ya, tidak seharusnya jadikan hukuman ya. Beda halnya mungkin kalau anak-anak juga tahu kenapa sih mesti disuruh ngaji, kalau kita ngomong kasar konsekuensi atau relevansinya itu apa gitu ya. Nah anak-anak kalau tapi sejauh ini anak paham gak sih hal itu gitu ya. Mungkin kita jadi gurunya juga kita juga harus paham juga kalau misalnya anak ada yang nanya kayak gitu ya. Kemudian anak-anak yang ngomong kasar kan pasti itu aja. Nah itu akan sangat baik kalau kita tuh mencari tahu kenapa kok dia lagi gitu. Apakah emang di rumahnya itu keluarganya ngomong seperti itu dan jadinya akhirnya dia ngerasa hal itu ya biasa aja gitu ya. Atau kok mungkin itu lingkungannya dia ya seperti itu gitu. Terus mungkin di rumahnya nggak ngomong kayak gitu, tapi pada saat dia ngomong kayak gitu di rumahnya nggak apa-apa, atau mungkin malah ketawa-ketawa doang. Kan kadang kalau anak kecil ngomong gitu kita suka iya ketawa dulu gitu ya, baru kok ngomong gitu. Nah itu kita cek dulu gitu, karena itu kalau udah anaknya itu aja itu udah karakternya dia gitu. Sama halnya kita dalam posisi kita menentukan posisi kita sebagai guru nih, 5 kontrol guru. 5 posisi ini sebagai 5, tapi kita nggak mungkin bisa langsung pasti dalam setiap hal itu kita akan menentukan pokoknya setiap hal aku harus jadi seorang manajer gitu ya. Itu juga pun kita nggak bisa. Kenapa? Kita juga punya karakter. Iya, kita punya karakter. Pasti kita ada refleksnya gitu ya. Kita pasti ada refleksnya, tapi kan kita orang dewasa nih, seenggaknya kita pada saat refleks bersikap sebagai penghukum atau pembuat bersalah dan sebagainya, kita tahu nih konsekuensinya seperti apa dan kita bisa memperbaikinya gitu. Berarti kita gimana nih caranya nih biar ideal gitu ya. Iya, karena balik lagi ke kita. Bisa jadi kita penghukum itu iya, bisa jadi yang membuat ini jadi. Tapi makanya kita mempelajari efeknya nanti seperti apa ke anak. Kemudian kita juga belajar juga untuk cara memperbaikinya gitu. Cara untuk memperbaikinya pasti kita tuh orang dewasa yang udah punya karakter juga. Gitu. Kemudian kita kadang suka refleks juga melakukan hal-hal juga gitu ya. Mungkin pada saat kita capek atau kita saat mungkin lagi banyak kerjaan dan sebagainya gitu. Nah itu bisa kita kadang bisa terluput gitu dari apa misalnya kita pengennya jadi manajer atau mau jadi yang mana gitu ya. Nah itu yang kita juga harus juga bisa. Oke, mungkin gitu Bu. Oke, mungkin di akhir kata kita baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu sampai ketemu lagi besok. Sekarang selamat pulang bertemu dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.